Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama, boleh mempersatukan hati kita di dalam Tuhan. Kita ingin memuji, meninggikan Dia. Biarlah hadirat Tuhan menjadi satu kerinduan kita, untuk kita boleh bersama-sama mengalami hadirat-Nya.
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami Tuhan. Engkau kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah, kami tinggikan, kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami sembah, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan, oh kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sungguh memuliakan Engkau. Kami sungguh menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah, kami agungkan. Engkau Allah satu-satu yang kami agungkan, kami tinggikan. Engkau Allah yang layak menerima pujian penyembahan. Engkau Allah yang layak menerima pujian dan pengagungan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami membutuhkan hadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau. Kiranya Engkau boleh sungguh ditinggikan ya Bapa. Pagi kami juga hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman ini kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, dan kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, kita membuka kitab kita dari kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42 ya. 37 sampai 42. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membaca firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyinya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita melihat satu sebetulnya pertentangan-pertentangan panjang yang kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan bagian sebelumnya kita bisa melihat di sana tentang bagaimana Yesus merayakan hari Pondok Daun, dan kemudian juga pada waktu itu Yesus juga kita melihat bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya. Dan yang kita baca hari ini adalah bagaimana juga menyangkut saudara tentang pertentangan, ya. Ada di ayat sebelumnya pertentangan tentang Yesus, dan yang kita baca ini menyangkut air hidup. Saudara, memang saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, tetapi kita akan belajar satu prinsip yang dinyatakan kepada kita, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, pemahaman kita tentang Yesus siapa itu sangat ditentukan. Kamu atau saya dan saudara belajar tentang Tuhan Yesus dari mana atau dari siapa. Saudara, banyak orang begitu fanatik terhadap orang-orang tertentu sehingga pengenalan akan Kristus, pemahaman akan Kristus dia percayakan. Pokoknya saya ingin mengenal Tuhan Yesus dari sosok si A ini.
maka dia akan mengenal Kristus menurut versi A saja. Yang belum tentu memang itu yang dikatakan oleh firman Allah. Pagi ini kita diingatkan bahwa Yesus memberikan satu standar yang jelas. Dikatakan barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dikatakan apa? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Saudara, maka kita di gereja kita, bagi kita yang berjemaah di gereja Jakarta Pusat, mengadakan gerakan membaca Alkitab. Saudara, ketika kita sebagai orang percaya, maka satu hal yang mendasar yang engkau dan saya harus lakukan adalah membaca firman Allah, memahaminya. Karena iman yang saya miliki, yang saudara miliki, harus bertumpu kepada kebenaran firman Allah. Termasuk ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Apa yang dilakukannya? Apa yang akan dilakukannya? Itu harus sesuai dengan apa yang kitab suci sampaikan. Jadi dasarnya, ukurannya jelas sekali. Saudara, apa yang terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci? Dari dalam air kita, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, dari sejak awal saya katakan bagaimana iblis mencoba menutup, menyumbat, ya, membatasi, bahkan membunuh potensi yang ada dalam dirimu. Maka apa yang iblis selalu kerjakan, yang iblis selalu yakinkan, yang iblis selalu katakan kepadamu bahwa engkau tidak menjadi apa-apa. Kamu tidak akan menjadi apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kamu akan selalu menjadi diri kamu sekarang. Itu yang terus didengungkan iblis. Kamu lemah. Kamu gak mungkin melakukan itu. Mana bisa. Itu yang didengungkan iblis. Sementara Kristus datang membuka sumbatan yang selama ini iblis lakukan, sumbat, dan termasuk menghancurkan konsep tipu daya yang dilakukan oleh iblis. Nah, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita membiarkan Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita terus mau mencari kehendak-Nya, maka apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan berkarya dalam diri kita. Membuka sekali lagi, penyumbat, penutup setiap potensi kita. Memang dalam keseharian, saya dan saudara akan menghadapi tantangan. Tetapi jelas bedakan dua warna yang mendasar ini. Karena iblis memastikan engkau, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata, engkau bisa berbuat. Bahkan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan Yesus turun, Tuhan Yesus berkata, aku sudah menyelamatkan kamu. Maka iblis berusaha meyakinkan kamu. Kamu belum selamat. Jika kebenaran Tuhan mengatakan, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru dia datang. Tapi iblis meyakinkan, enggak. Kamu nggak apa-apa, nggak baru-baru amat, nggak apa-apa. Yang penting percaya sajalah, tetap seperti yang dulu. Saudara, bahkan ketika ketika Yesus berkata, kamu sudah dilepaskan, kamu bisa tidak berbuat dosa. Iblis katakan apa? Mana mungkin?
Kita kan manusia biasa. Kita pasti bisa berbuat dosa. Tak apa-apa kok, Tuhan mengerti kok. Sudah perhatikan perbedaan yang sangat mendasar. Pertanyaan saya, apakah engkau masih mengalami pertanyaan-pertanyaan, perdebatan-perdebatan dalam hal ini dalam hidupmu? Kalau engkau masih mengalaminya, kau harus putuskan. Kau dengar kata Tuhan. Bisa. Mampu melakukan? Mampu. Saudara, kita melihat di sini ketika Kristus kita percaya kepadanya, maka dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus datang untuk membebaskan kita. Apa yang mengikat engkau hari-hari ini? Adakah masih kebiasaan buruk, dosa-dosa lama mengikat engkau? Ketika ada suara besar katakan engkau tidak bisa berbuat apa-apa, engkau tidak bisa terlepas dari ikatan ini, ikatan itu, Tuhan Yesus berkata apa? Engkau dapat melakukannya. Engkau dapat melakukannya. Ada orang yang kecanduan rokok, susah berhenti. Iblis yakinkan kamu, gak mungkin bisa berhenti. Kalau berhenti akan sakit datang. Pagi ini, Tuhan Yesus katakan kepadamu, engkau bisa. Kalau ada orang-orang yang terikat dengan obat-obatan terlarang, kau sembunyi-sembunyi, kau terikat. Kau bilang kau gak bisa. Engkau gak bisa. Gak bisa. Ingat, itu intimidasinya iblis. Tuhan Yesus berkata apa? Engkau bisa. Engkau bisa. Bersama Tuhan engkau bisa. Saudara, jangan biarkan engkau terus tertutup, tersumbat, sementara Yesus datang untuk membebaskanmu, untuk memperbarui hidupmu, untuk memiliki kehidupan yang baru di dalam Dia. Saudara, biarlah pagi hari ini kita dikuatkan kembali bahwa jika kita ada di dalam Tuhan, sudah perhatikan baik, kita percaya sungguh-sungguh padanya, dari dalam diri kita ini, dalam dari hati kita mengalir aliran air hidup yang terus mengalir dalam diri kita. Saudara, biarkan Tuhan Yesus bekerja dalam dirimu, dan Dia selalu meyakinkan kamu bisa. Kamu bisa lebih baik. Kamu bisa meninggalkan ikatan dosa. Kamu bisa meninggalkan apapun yang mengikat engkau. Dan kamu sudah diselamatkan. Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Dan biarkan kita secara pribadi menyadari kebenaran ini. Maka hal yang kita harus lakukan, kita datang kepada Dia. Tuhan, kami bertelut di hadapan-Mu. Terima kasih karena Kau telah mencabut, menghancurkan, penyumbat. Dan hari ini kami beri semakin diteguhkan bahwa kami bisa di dalam Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut dan mengaku
biarlah berkarya dalam kehidupan kami. Kami ingin percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah air kehidupan itu mengalir dalam diri kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak gersang, tidak kering. Tapi kami menjadi pribadi yang penuh dengan air hidup. Yang mengalir, meluap. Dan berdampak bagi orang lain. Tuhan, jangan biarkan kami hidup selalu diintimidasi iblis. Kamu tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kamu tidak mungkin ini, tidak mungkin itu. Kami akan seperti ini, akan seperti itu. Tuhan, hari ini kebenaran firman-Mu boleh menyatakan kepada kami bahwa ketika kami percaya kepada Engkau sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, dari dalam kami akan memancarkan, mengalir aliran kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarkan kami boleh sungguh hidup di dalamnya. Dan biarlah menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami sungguh rindu agar setiap kami boleh memastikan kami mengenal Engkau dengan benar sesuai dengan kesaksian firman Tuhan. Kami mengenal Engkau dengan benar sesuai dengan apa yang kitab suci katakan. Kami berdoa Tuhan, supaya gerakan membaca Alkitab setiap hari menjadi satu kerinduan, menjadi satu semua yang menggerakkan setiap orang-orang percaya, setiap jemaat Tuhan. Karena kami sungguh rindu Tuhan ketika kami membaca firman-Mu. Tuhan, kami mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Ketika kami membaca firman-Mu, kami semakin memahami setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami setia membaca, memahami setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan gereja Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan setiap hal yang akan dilakukan oleh gereja Tuhan. Tuhan, berkatilah kami setiap pribadi. Kami juga mau berdoa Tuhan, pagi ini kami menyerahkan buat setiap Tuhan kehidupan kami, supaya kami terus belajar untuk kami diperlengkapi. Kami belajar untuk terus memahami setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami juga berdoa untuk setiap Tuhan kerinduan kami untuk pelayanan-pelayanan di daerah-daerah. Dalam ladang misi Tuhan, Kau yang bekerja. Tuhan, Kau juga yang terus menerus Tuhan memimpin buat setiap pekerjaan ini Tuhan. Dan berkatilah kami juga untuk kehidupan kami, supaya kami pun boleh mempunyai satu beban kerinduan untuk membawa orang lain. Untuk membawa orang lain datang beribadah. Untuk membawa orang lain masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk membawa orang lain Tuhan. Pimpinlah kami setiap pribadi, supaya kami boleh sungguh memiliki kerinduan ini, membawa orang-orang yang belum sungguh dalam Engkau, membawa orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, membawa orang-orang yang Tuhan ingin selamatkan. Tuhan, berkatilah kami, dan kami sungguh serahkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mau menyerahkan buat setiap kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang sakit, apapun sakit penyakit Tuhan, kami mau kurang Tuhan, Kau yang menolong, memimpin, memberkati, supaya setiap kehidupan mereka boleh mengalami kesehatan, mengalami sukacita, dan biarkan dalam situasi sakit dan Tuhan dalam keadaan kurang sehat pun, kami semua boleh merasakan Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan terus Tuhan bersama-sama dengan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, kehidupan kami, pekerjaan kami percayakan kepada Tuhan. Biarkan kami boleh sungguh Tuhan melakukan setiap pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan kami juga dari setiap lingkungan kerja. Tuhan, kami boleh tetap bisa mengambil setiap keputusan demi keputusan yang benar. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini, kami mau serahkan buat setiap Tuhan, untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, entah itu apakah ikatan-ikatan dosa tertentu, ikatan-ikatan obat-obatan terlarang, atau apa yang dialami Tuhan oleh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang sungguh menolong kami, Tuhan sungguh yang memimpin kami ya Bapa, untuk kami bisa Tuhan senantiasa hidup setia di hadapan Tuhan. Berkati juga kami untuk setiap anak-anak kami ya Tuhan, dalam pendidikan mereka. Berkatilah sekolah mereka, berkatilah juga kuliah mereka, supaya Tuhan anak-anak kami juga terus boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan misi yang ada dimanapun, baik melalui lembaga-lembaga, melalui gereja, bahkan melalui gereja lokal kami sekalipun Tuhan
Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sungguh-sungguh mengucap syukur, dan kami sungguh memohon kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat beraktivitas pagi hari ini. Ingat baik firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus datang untuk membalikkan apa yang telah dilakukan oleh iblis. Maka saudara, biarkan Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan biarkan untuk boleh kehidupan kita, kehidupan yang selalu dipimpinnya, sehingga kita hidup dengan penuh potensi dan dapat merealisasikannya. Selamat menjadi berkat bagi orang lain. Selamat menjadikan potensimu adalah juga bagi berkat bagi sesamamu. Tuhan memberkati kita. Immanuel.